Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaiha. Di sini saya akan menjelaskan makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau sebagai penguat sistem. Tiga penguat sistem. Pendidikan pilar berfungsi sebagai prinsip dasar yang menopang seluruh kebijakan kurikulum dan metode pembelajaran. Jika pilar ini rapuh atau tidak dipahami oleh pelaku pendidikan, guru atau pemerintah dan orang tua, maka sistem pendidikan di suatu negara akan kehilangan arah dan mudah mengikutkan tren tanpa esensi yang jelas. Makna pilar dalam pendidikan ini adalah fondasi hidup yang menjaga keseimbangan sistem. Jadi tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan menjadi tempat transfer materi pelajaran yang kaku. Namun dengan pilar yang kokoh, pendidikan berubah menjadi ekosistem yang utuh untuk memanusiakan manusia. Berikut prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ingarso Sungtulado, Ingmadya Mangunkarso, dan Tut Uri Hatayandi. Jadi prinsip dasar yang sudah disebutkan sebagai semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu atau trilogi pendidikan, semua ini bukan sekedar kata-kata mutiara, melainkan fondasi filosofis seorang pendidik dalam menuntun tumbuh kembang anak. Berikut adalah penjelasan mendalam dari ketiga prinsip tersebut. Ingarso Sung Tulado ialah arti kata Ingarso di depan, sedangkan Sung ialah memberikan dan Tulado ialah teladan. Jadi makna filosofis, seorang guru, orang tua atau pemimpin harus berdiri di depan untuk memberikan contoh yang baik. Anak usia dini belajar melewati proses imitasi atau meniru. Oleh karena itu, perkataan, sikap, dan perilaku pendidik harus mencerminkan nilai-nilai moral, karakter, dan budi pekerti luhur yang ingin ditanamkan kepada anak tersebut. Sedangkan menurut Ingmadya Mangunkarso, arti kata Ingmadya ini di tengah, sedangkan Mangun membangun atau membangkitkan, dan Karso ini kemauan atau niat dan semangat. Jadi makna filosofisnya itu, ketika berada di antara murid-muridnya, pendidik harus mampu menciptakan ruang kolaborasi, motivasi, dan membangkitkan karsa atau kehendak anak untuk belajar dan berkarya. Jadi guru tidak menempatkan diri sebagai sosok yang paling tahu, melainkan sebagai fasilator yang merangsang rasa ingin dan kreativitas anak. Jadi bukan hanya guru saja yang memberikan pembelajaran, tapi mengikut andilkan anak juga dalam pembelajaran tersebut. Sedangkan menurut Tut Uri Handayani, arti kata Tut Uri mengikuti dari belakang, Handayani memberi dorongan moral atau pengaruh yang baik. Jadi mana filosofisnya itu, pendidik memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi potensi mereka sendiri, namun tetap mengamati dan mengawal dari belakang. Jika anak mulai salah arah atau menghadapi kesulitan, barulah guru memberikan arahan dan dorongan agar anak tidak kehilangan arah. Jadi penerapan trilogi ini sangat relevan dalam pembelajaran modern, terutama yang berpusat pada anak. Pendekatan ini memastikan anak berkembang secara holistik, baik atau rasa efektif maupun rasa karsa atau karya melalui proses yang penuh kasih sayang atau tanpa paksaan. Selanjutnya, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Jadi penerapan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini di era digital membawa transformasi besar. Di satu sisi, prinsip ini sangat adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun di sisi lain, perpindahan ruang belajar ke ranah virtual menciptakan sekat dan tantangan nyata dalam mengejawatakannya. Berikut adalah analisis mendalam mengenai relevansi dan tantangan penerapan ketiga prinsip tersebut. Jadi menurut Ingarso Sungtulado, relevansi di era digital ini di mana anak-anak menghabiskan banyak waktu di depan layar atau ruang keteladanan guru tidak lagi terbatas dalam ruang kelas fisik. Guru harus menjadi teladan dalam literasi digital dan etika berinteraksi
Jadi bentuk relevansinya itu bagaimana guru berkomunikasi lewat WhatsApp group, cara mengunggah tugas di e-learning, manajemen, atau sehingga bagaimana guru mencari informasi sebelum membagikannya dalam ruang keteladanan guru. Namun tantangannya penerapan ini ialah kehilangan kehadiran fisik. Saat pembelajaran daring, guru kesulitan memberikan contoh perilaku efektif. Sedangkan menurut Ingmar Yamangunkarso, referensi di era digital ini, prinsip ini sangat sejalan dengan konsep pembelajaran modern yang berpusat pada siswa dan pemanfaatannya teknologi. Jadi guru bertindak sebagai fasilitator yang berdiri di samping atau di tengah murid untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan bersama. Bentuk relevansinya ini ialah guru memanfaatkan game atau media interaktif dan ruang diskusi virtual untuk membangkitkan rasa motivasi internal anak agar mereka aktif, bukan sekedar menjadi penonton pasif saja. Namun tantangan penerapan ini ialah saat daring, tantangan tersebut guru adalah membangun keterikatan dan sulit membangun semangat ketika banyak murid mematikan kamera atau tidak merespon di ruangan obrolan. Sedangkan menurut Uri Handayani, relevansi di era digital ini ialah internet menyediakan informasi yang tanpa batas. Di sini esensi merdeka belajar yang sesungguhnya. Anak diberikan kebebasan mencari sumber belajar dari mana saja. Jadi guru mengawasi serta mengarahkan dari belakang agar anak tidak tersesat di dunia maya. Bentuk relevansi ini ialah guru memberikan tugas berbasis digital, misalnya membuat video pendek, menyusun infografis, atau memecahkan masalah, di mana anak bebas berkreasi dan sementara guru memberikan umpan balik atau feedback konstruktif untuk mengawal perkembangannya. Namun tantangan penerapan ini ialah tantangan karakter dan keamanan digital, di mana di belakang layar anak-anak rawan terpapar dampak negatif digital seperti cyberbullying, kecanduan gawai, plagiarisme, hingga konten yang belum sesuai umur mereka. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.